Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi di dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 18 September 2021. Saat ini kita akan bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Namun sebelumnya itu, saudara-saudara yang kekasih, mari kita memohon tuntunan Allah Roh Kudus untuk firman-Nya saat ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh berbahagia oleh karena kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di tengah-tengah kehidupan kami. Silih berganti yang kami alami Tuhan, namun kami percaya bahwa Engkau tetap ada di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini kami kembali mau mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu. Kami berharap Allah Roh Kudus yang Kau karuniakan bagi setiap kami akan menuntun mengarahkan kami, memberikan kami pengertian atas firman-Mu saat ini, sehingga kami akan semakin lebih mengenal Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bermohon kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan Pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihat, ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah menatap diri di hadapan Tuhan. Umpe maranga katuan dio olona puang. Tidak ada manusia yang menginginkan hidupnya tidak berguna bagi sesama, terlebih bagi Tuhan. Namun realitas membuktikan bahwa nasib manusia tidak semua sama. Lalu bagaimana Pengkhotbah melihat hidup? Pengkhotbah bukan meremehkan arti penciptaan Allah, akan tetapi ingin menghancurkan semua harapan palsu manusia pada dunia ini atau diri sendiri. Ia ingin menyadarkan kita bahwa segala sesuatu hanya akan berarti bila dalam iman kepada Allah. Berharap kepada dunia dan diri sendiri adalah sia-sia.
tetapi berharap kepada Allah tidaklah sia-sia. Bangunlah komitmen untuk sebuah harapan kepada Allah, bukan kepada dunia dan diri sendiri. Manusia bukan hanya disusahkan oleh ketidakmampuannya menghasilkan sesuatu, tetapi juga oleh kenyataan bahwa kerja kerasnya pun segera dilupakan. Dalam ayat yang ketiga dalam pembacaan kita. Dunia nampaknya berjalan terus sesuai dengan pola tertentu tanpa ada yang berubah. Umat manusia tidak bisa berharap bahwa alam akan memberitahu makna kehidupan di dunia dan tidak menemukan kepuasan abadi di dalamnya. Pemecahan persoalan ini hanya ada dalam iman dan percaya kepada Allah. Hanya ini yang dapat menjadikan hidup bermakna. Kita harus melihat lebih jauh dari hal duniawi kepada hal surgawi demi untuk menerima pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera. Hanya dengan menatap diri di hadapan Allah, kita akan mengerti lebih jauh dan mendalam bahwa ternyata kita adalah makhluk yang sangat berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Yesaya mengungkapkan dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Saudara-saudara yang kekasih, akhir kata, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintah Tuhan, karena itu adalah kewajiban setiap orang percaya. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita untuk terus percaya kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu mengingatkan dan mengajarkan kami saat ini ya Bapa, bahwa ketika kami menaruh pengharapan pada dunia ini, maka kami akan kecewa. Karena semuanya itu adalah hal yang akan membawa kami kepada kebinasaan. Firman-Mu mengajak, mengingatkan kepada kami saat ini bahwa Allah lah yang harus kami sembah dalam kehidupan kami. Karena Allah adalah pemilik kehidupan kami. Allah yang akan menuntun mengarahkan kami. Allah yang akan senantiasa memberkati kami. Terima kasih ya Bapa dalam kerajaan sorga untuk firman-Mu. Dan terus berharap Allah Roh Kudus akan menuntun mengarahkan kepada kami untuk senantiasa merenungkan dan memelihara firman Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan kami. Bahwa kami akan menemui kekecewaan ketika kami hanya menaruh pengharapan pada dunia ini. Kuatkan dan mampukan kami ya Allah Roh Kudus, sehingga kami tetap percaya kepada Allah Sang Pemilik kehidupan ini. Sekalipun mungkin kami sedang bergumul saat ini, kami menemui kesulitan-kesulitan dalam dunia ini. Namun firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang mengetahui segala keberadaan kami. Ini doa syukur kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah perenungan kita pada saat ini. Diberkatilah setiap kita yang selalu mendengarkan, merenungkan dan memelihara firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.